صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وبهجة النفوس وصفائها وقوت الأرواح ورجالها وعلى آله وصحبه حق قدره ومكانه العظيم. أما بعد terima kasih kepada pengurus majelis yang memberikan peluang kesempatan kepada kita untuk kita berkumpul pada malam hari ini dalam rangka untuk memperingati kembali perayaan yang tidak ada tandingannya dan satu penghormatan yang tidak ada bandingannya, anugerah yang Allah berikan kepada Sayyidina Rasulullah SAW setelah peristiwa Isra wal Mi'raj. Memang sebagaimana tadi telah disebut oleh pengurus majelis, ini hanya semata-mata anugerah dan pemberian dari Allah yang pada saat dengan kita dipilih dan diberikan kemudahan untuk kita melangkahkan kaki kita yang pertama dan untuk kita melaksanakan sembahyang maghrib secara berjamaah yang kedua, dan juga untuk kita mengikuti dan melanjutkan i'tikaf kita di masjid ini yang walaupun saya rasa masjid ini sudah berumur mungkin dalam 50-60 tahun atau lebih, ratusan tahun lebih, tapi terasa selesa sungguh, benih, tenang, nyaman, dengan khat Andalusinya yang menghias di sekitar masjid, dan juga dengan suasana, dengan udara ikon yang sejuk, dengan kapet hijau sampai kepada mimbar yang juga berwarna hijau, dan juga dengan lampu pun juga warna hijau. Biasanya ya cahayanya tak tahu macam mana cahayanya jadi ramah-ramah jadi hijau itu. Tapi secara jujur, kalau bukan karena anugerah nikmat daripada Allah, sehebat apapun kita tidak akan mungkin menjadi tetamunya Allah Jalla wa'ala. Allah bukakan pintu hidayah terlebih dahulu. Dengan terbukanya pintu hidayah, Allah bagikan taufik. Sebab hidayah sebelum taufik. Hidayah itulah petunjuk daripada Allah Jalla wa'ala. Dengan adanya hidayah, terus Allah berikan kekuatan, kemampuan, leluasa kepada kita untuk kita melaksanakan sesuatu yang baik. Khalqu qudratil ta'ati fil abdi, itu adalah anugerah Allah bagikan kekuatan kepada seorang hamba untuk melaksanakan taat. Kita adalah taufik daripada Allah Jalla wa'ala dengan hidayahnya yang pertama, dengan taufik Allah yang kedua, Masya Allah tabarakallah, sehingga dengan kita dilayakkan untuk kita berkumpul pada malam hari ini. Jadi kalau kita mengikuti perputaran daripada waktu, daripada bulan ke bulan, di mana baru saja dengan kita meninggalkan bulan Rajab, setelah berakhir bulan Rajab yang dia dalam merupakan salah satu daripada Asyurul Hurum, disusul dengan bulan Sya'ban, yang pada bulan Sya'ban inilah berlakunya peristiwa perpindahan kiblat daripada Baitul Maqdis ke Masjidil Haram atau kepada Ka'batul Musyarrafah awali wal akasyatra Masjidil Haram. Dan pada bulan ini juga yang pertengahannya Nabi kita bersabda, seseorang yang melaksanakan ubudiyah kepada Allah pada malam nisfu Sya'ban, yang dia adalah merupakan salah satu daripada 5 malam yang kalau pada saat Allah bagi kita taufik dan hidayah untuk kita menghidupkannya, hati kita tetap senantiasa hidup dan segar.
hidup dengan ibadah, hidup dengan zikir, hidup dengan kebaikan, hidup dengan semangatnya, hidup dengan khasyatnya, hidup dengan tadallulnya, hidup dengan adabnya, hidup dengan sopan santunnya. Itu yang kita maksudkan hidup, hati yang hidup. Bukan jadi dengan hati yang berdenyut. Kalau berdenyut itu tidak ada bedanya. Denyutan jantung itu bukannya setara dengan manusia. Jadi kita pilih binatang yang sekecil apapun daripada binatang-binatang yang hidup di dunia. Dia juga mempunyai jantung yang berdenyut. Kalau daripada sudut jantung yang berdenyut itu tidak ada perbedaan antara manusia dengan binatang. Mungkin dengan denyutan daripada jantung binatang itu lebih kuat, ataupun juga lebih cepat, ataupun juga lebih leluasa. Sementara yang kita masukkan dengan hati yang hidup, Masya Allah, tabarakallah, hidupnya dengan ibadah, hidupnya dengan zikir, hidupnya dengan tahajud, hidupnya dengan sembahyang, hidupnya dengan jamaah, hidupnya dengan kebaikan. Yang dengan detik-detik waktu yang Allah bagikan kepada kita, peluang memang Allah bagikan kepada sesiapa saja, tapi petunjuk Allah tidak akan bagikan kecuali kepada orang-orang yang memang dipilih oleh Allah Jalla wa'ala. Jadi di antara daripada malam-malam, yang di antara daripada kelebihan dan kemuliaannya, yang kalau pada malam hari tersebut dengan kita dipilih Allah, keinginan itu ada kadang-kadang, tapi belum tentu keinginan kita dikabulkan oleh Allah. Kemauan itu ada, persiapan itu ada, tapi belum tentu kita akan mencapai satu target yang kita inginkan sesuai dengan yang kita plan, sesuai dengan cadangan dan rencana yang kita inginkan. Kenapa? Sebab ada leluasa kudrat ahkamul hakimin, Allah Jalla wa'ala yang maha berkuasa atas segala-galanya. Allah pilih-pilah. Masya Allah, tabarakallah, rumah, teres, banglu, cantik, apartemen. Masya Allah, tabarakallah, pastikan. Ini kita nampak dengan mata kepala kita masing-masing. Masya Allah, tabarakallah, daripada sejumlah sekian rumah tadi itu, bahkan kita diinformasikan situ semuanya kawasan orang Melayu. Cina tak ada, Hindu tak ada, non-Muslim tak ada, semuanya orang Islam. Tapi ternyata dengan seruan azan seumpamanya, atau dengan seruan ibadah, seruan zikir, seruan untuk kita melaksanakan ubudiyah kepada Allah Jalla wa'ala, yang walaupun dengan lantunan suara muadzin yang merdu, dengan lantunan suara yang jelas dan nyaring, tapi tak kenapa, Masya Allah, tabarakallah, dari sejumlah sekian unit rumah yang ada di kawasan perumahan atau taman perumahan tadi itu, hanya dalam beberapa rumah saja, beberapa tuan haji saja, beberapa makcik saja, beberapa orang saja yang dapat memenuhi seruan. Apakah kira-kira dari sejumlah rumah yang terpanggil dengan lantunan azan tadi itu dikarenakan karena azan rumah-rumah tidak kedengaran? Tidak. Apakah disebabkan karena di kawasan rumah mereka hujan dan banjir? Tidak. Apakah disebabkan karena dengan mereka ada kereta? Tak ada kereta macam mana? Jaguar ada, Mercedes ada, BMW ada, Mini Cooper ada, semuanya ada, yang mewah-mewah, yang bagus-bagus. Alza ada. Takkan tak boleh kita gunakan salah satu daripada sejumlah sekian tadi itu untuk kita datang. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, yang walaupun dengan 1001 kemudahan yang Allah bagikan kepada seseorang, kalau Allah tak tunjuk, kata pengursi tadi itu, kalau Allah tak cinta, kalau Allah tidak berkenan, sehebat apapun dia dalam dunia politiknya, ekonominya, bisnisnya, kekayaannya, kalau Allah tak berkenan, dia tidak akan datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semakin lantang bunyi azan berkumandang, semakin merdu lagu dan rentak yang disuarakan atau yang diazankan, semakin sudah terasa sejuk. Masya Allah, tarik pula kain selimut, Allahu Akbar. Jadi angka 5 kita di dalam kain selimut, tambah syok lagi tidaknya, Masya Allah, tabarakallah, nyok, mengorok lagi. Tadi sebelum azan tak mengorok pun, tapi selepas azan bagaimana?
terliok-liok lagi sampai terlukis ulang-ulang kawin di bantal kita. Azan yang berkumandang tadi itu justru betul-betul seperti menghibur saja. Masya Allah, tabarakallah. Dikatakan kalau pada saat azan berkumandang, syaitan akan lari walahu durar, sampai terkentut-kentut. Rupa-rupanya syaitan tadi itu lari daripada sana sini, tapi ternyata masih kekal lagi, masih sebati lagi dengan orang yang berkenaan pikir. Tak sehat? Tidak. Kurang tidur? Tidak. Kurang makan? Tidak. Tak ada duit? Banyak duit. Jawatan ada. Kedudukan tinggi. Penghormatan kalian daripada masyarakat. Luar biasa. Tapi Allah tak berkenan untuk menjemput dan juga untuk memberikan kemudahan kepada orang yang berkenaan, sehingga dengan berbagai nikmat yang Allah bagikan tadi itu ternyata tidak dapat digunakan dengan baik. Bukan dia yang tak nak menggunakannya dengan baik, tapi Allah yang tidak berkenan untuk disembah dan juga untuk dia berzikir, untuk dia berzikir, untuk dia berubudiyah kepada Allah Jalla wa'ala. Dan itu adalah merupakan satu musibah yang paling besar yang menimpa kepada diri seseorang. Jadi mungkin tinggal dalam beberapa hari lagi, insya Allah kita akan menjelang malam nisfu Sya'ban. Maka daripada malam-malam yang tersisa inilah, sebelum kita menyambut malam hari itu, doa, memohon, meminta kepada Allah Jalla wa'ala, Allahumma kama ballaghtana Rajab wa Sya'ban, Allahumma kama ballaghtana Rajab wa Sya'ban, faballighna Ramadan. Ya Allah, sebagaimana telah Kau sampaikan kami kepada bulan Sya'ban, kepada bulan Rajab dan Sya'ban, sebab kita sudah berada di bulan Sya'ban. Sebelumnya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, sebab kita sedang menjelang bulan Rajab. Sekarang bulan Rajab kita sudah habis dan kita sudah melangkah kepada bulan Sya'ban. Maka permintaan kita memohon, ya Allah, sebagai Kau sampaikan, sebagaimana telah Kau sampaikan kami kepada bulan Rajab dan Sya'ban, maka sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Kalau tidak salah hitungannya, malam 24 nanti, 23 hari bulan, malam Senin kalau tidak salah itu bertepatan dengan malam nisfu Sya'ban. Jadi bagaimana dengan kita atur strategi daripada sekarang. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, mudah-mudahan dengan anggota tubuh yang layak, dengan perasaan yang layak, dengan pemikiran yang layak, dengan karunia, dengan rahmah, dengan pandangan, dengan hidayah, dengan taufik. Sebab kalau tidak, waktu demi waktu, ini bukan waktu yang biasa, ini kesempatan keemasan yang kalau pada saat dengan kita tidak dapat memungutnya, kalau kita tidak memperoleh dan juga tidak dapat memanfaatkannya dengan baik, dia tidak akan dapat kita ralat dan kita susul kembali di waktu-waktu yang akan datang. Hari tidak pernah terulang, tidak ada perputaran waktu yang dapat kita kejar kembali. Kalau pada saat dia sudah pergi, Jumatan yang tadi itu tepatnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, 14 hari bulan 6 tahun 2013. Kalau Jumat yang akan datang bukan 14 hari bulan lagi, Jumat yang akan datang itu adalah 21 hari bulan 6 2013. Jadi bila kira-kira dengan kita akan boleh mengejar waktu Jumat yang sudah kita tinggalkan tadi itu. Tadi kita di Padang, ya di Padang. Tadi kita dengan bola sepak, ya dengan bola sepak. Tadi kita di tempat hiburan, ya di tempat hiburan. Dengan kekuatan leluasa yang seperti apapun hebatnya, waktu-waktu yang telah kita tinggalkan itu tidak akan dapat kita ralat atau juga kita kejar kembali. Sebab kalau pada waktu telah meninggalkan kita, dia meninggalkan kita dan tidak akan kembali kecuali sebagai saksi kepada kita nanti di hadapan Allah pada hari kiamat. Tuan Haji Mahmud, Tuan Haji Maskur, Tuan Haji Mastur, Tuan Haji Maskur, Tuan Haji Majbur, misalnya pada hari Jumat sejak daripada pukul 8 pagi tidur nyenyak sampai dekat-dekat sembahyang Jumat dilaksanakan. Kemudian lepas sembahyang Jumat tarik apa?
dari baju. Masya Allah, ambil pukulan menggobal pada penyanyi. Masya Allah, tabarakallah. Lepas sembahyang zuhur, lepas sembahyang Jumat, pergi padang gop, bismillah, ya Allahu akbar, walillahil hamd. Itu yang tercantum dalam catatan. Sejak daripada zuhur sampai asar, daripada asar sampai pukul berapa, kita ke warung, kita makan, kita minum, kita berjalan, kita berurusan, kita santai, kita rerek, kita nganggur, kita ngelamun, semuanya tercantum dan tercatat semacam itu. Jadi Allah berfirman kepada umat manusia, kepada hamba-hamba Allah Jalla wa Ala, innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Itu adalah aktiviti, kegiatan, amal, perbuatan kalian semuanya. Aku hanya setakat mengira, mencatat dan menghitungkannya saja. Faman wajada khairan falyahmadillah. Kalau pada saat nanti pada hari kiamat ternyata Anda temukan yang elok, yang positif, yang bagus, yang mulia dengan ganjaran pahala dan balasannya, hendaklah kamu mengucapkan puja dan puji, rasa syukurmu kepada Allah Jalla wa Ala. Wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsahu. Sementara kalau dengan dokumenmu yang terpanjang, yang terbentang lebar, kalau ternyata kau temukan dalam catatanmu lembaran daripada hidupmu dari sejak usia 15 tahun sampai kepada kita kembali kepada Allah Jalla wa Ala, ternyata yang ditemukannya perkara-perkara yang negatif, perkara-perkara mungkar dan maksiat, perkara-perkara yang tidak diridhai oleh Allah Jalla wa Ala, maka janganlah sekali-kali dia menjela selain daripada berpribadi atau selain daripada diri pribadi dia sendiri. Fala yalumanna illa nafsahu. Jadi insyaallah lah kita niatkan daripada malam hari ini, pada malam nisfu Sya'ban nanti kita atur bagaimana dengan kita boleh mengisi dan juga memenuhkan detik-detik waktu pada malam hari yang mulia tersebut. Salah satu daripada 5 malam yang disebutkan di dalam hadis, malam hari lebaran haji, malam hari lebaran puasa, malam nisfu Sya'ban, malam Lailatul Qadar, dan juga dengan malam hari Arafah. Itu yang disebut dengan al-layali al-khamsah. Nabi kita bersabda, barang siapa menghidupkan malam yang 5, lam yamut qalbu, hatinya tidak akan mati. Jadi diingat, hati yang mati itu bukan berarti sudah tidak berdenyut, sudah tidak bergerak, sudah tidak aktif, sudah tidak mampu untuk mempam darah pada seluruh anggota tubuh. Bukan yang itu yang kita maksud. Hati yang mati itu hati dengan ibadahnya tidak, dengan nasihatnya pun juga tidak, dengan tazkirahnya pun juga tidak. Jelas-jelas ini elok dan cantik, tapi kenapa yang elok tadi itu tidak nampak kelihatan elok? Jelas-jelas itu bagus dan positif, tapi kenapa tidak kelihatan elok dan positif? Jelas-jelas itu adalah kemuliaan, tapi kenapa tidak kelihatan seperti itu? Ya Allah, itu tidak lebih daripadanya dengan melangkahkan kaki saja kita sudah mendapatkan keuntungan sampai pada 27 kali ganda. Tapi ternyata kita tidak mampu untuk melangkahkan kaki kita. Kenapa? Sebab karena hati kita sudah mati. Wal'iyatubillah. Jadi Nabi kita janjikan di antara daripada khususiat dan kelebihan daripada orang yang menghidupkan malam yang 5 tadi itu, hatinya akan senantiasa jaga, sedar, insaf, kebaikan memang betul-betul kelihatan baik di matanya, kejahatan dan keburukan memang betul-betul buruk dan jahat pada pandangan mata kepalanya. Ahbabana fillah. Ini untuk bulan Sya'ban. Sebenarnya subhanallah bulan Rajab itu dah habis dah tuan-tuan. Islam merah itu dah bulan dah turun dah. Jadi dah bulan. Jadi nanti kita pun sudah turun peristiwa pada bulan Rajab. Kalau memang sebagaimana dikatakan itu berlangsungnya pada bulan Rajab, 27 Rajab. Ada riwayat mengatakan di bulan Rabiul Awal, ada pendapat mengatakan di bulan Ramadan, ada pendapat mengatakan di bulan-bulan lainnya. Tidak kurang daripada dalam 10 pendapat ulama tentang penentuan bila berlakunya malam Al-Isra wal Mi'raj. Tapi bagaimanapun, sebagaimana kita lihat, semuanya itu tidak penting kapanpun berlakunya, tapi itu adalah sebagai suatu penghormatan dan juga sebagai satu anugerah yang Allah bagikan kepada Sayyiduna Rasulullah SAW, yang dengan anugerah tersebut ternyata datangnya
bukan daripada ibadah, bukan juga daripada zikir, bukan juga daripada tasbih, bukan juga daripada tahmid, bukan daripada kegiatan-kegiatan ubudiyah dan takwa manusia kepada Sang Pencipta. Dari sana dengan kita dapat mengambil satu pelajaran positif untuk mencapai satu kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Wa rafa'na laka dzikrak. Bukannya setakat zikruhu, sebutan baginda di mana disebut nama Allah, akan terpampang dan tertulis juga nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuh perasaan ke tulisan yang berlubang tuh. Dikira cuma hanya ukiran lukisan. Nah, tuh tulisannya Muhammad Allah, Muhammad Allah, Muhammad Allah, Muhammad Allah. Itu penafsiran yang pertama tentang makna wa rafa'na laka dzikra. Kami telah mengangkat nama baginda Nabi di mana dikumandangkan, di mana disebut nama Allah, nama baginda pun juga akan disebut. Asyhadu an la ilaha illallah. Setelahnya asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah, sambungannya Muhammadur Rasulullah. Seperti itu, sehingga keadaan atau juga dengan catatan atau dengan tulisan yang terukir, tulisan yang tercantum di kaki arasy, di saat disaksikan oleh Nabiullah Adam alaihissalam pada waktu beliau berada di dalam surga, dan setelah beliau diturunkan Allah ke dunia, Nabiullah Adam bertawassul kepada Allah Jalla wa Ala, ya Allah ya Arhamar Rahimin, dengan kemuliaan nama yang terpampang, dengan kemuliaan nama yang tercantum, dengan kemuliaan nama yang tertulis di samping namamu ya Allah, aku bertawassul memohon keampunan, maghfirah, rahmah daripadamu. Allah bertanya kepada Nabiullah Adam alaihissalam, Man Ahmad wa ma Muhammad. Jadi pertanyaan tadi itu ditanyakan, awak kena betul tak? Kenal tak? Apa itu Ahmad dan siapa itu Muhammad? Jadi Nabiullah Adam katakan kalau kenal mungkin tidak, tapi bagaimanapun kalau pada saat nama tadi itu disertakan dengan nama Allah Jalla wa Ala, tentu tidakkah Allah sertakan nama sesiapapun atau sebutan apapun setelah kalimat Allah, melainkan makhluk yang paling mulia di sisi Allah Jalla wa Ala. Allah berfirman, Ya Adam, laulahu lama khalaqtul jannata wan nar. Riwayat laulahu lama khalaqtuka wal jannata wan nar. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, aku tidak akan menciptakan kamu dan juga surga dan neraka. Ini diantara daripada makna daripada firman Allah yang berbunyi wa rafa'na laka dzikrak. Ternyata bukan hanya dengan sebutan yang diangkat oleh Allah Jalla wa Ala, tapi juga dengan maqam kedudukan, anugerah, pemberian yang Allah berikan kepada Sayyidina Rasulullah. Kalau dengan para nabi-nabi yang terdahulu, secara khusus dengan Nabiullah Musa alaihissalam, memohon dan meminta kepada Allah agar Allah perkenankan untuk melihat zat Allah yang maha agung. Qala rabbi arini anzur ilaik. Allah menjawab, qala lan tarani, ya Allah perkenankan kepadaku untuk aku melihatmu, untuk melihat zat Allah yang maha agung. Allah berfirman, qala lan tarani, kamu tidak akan mampu dan tidak akan boleh melihat aku. Jadi yang pada akhirnya, ya walaupun permintaan tadi itu ditolak, Allah perintahkan kepada Nabi Allah Musa untuk memandang, menatapkan pandangan beliau kepada Tur Sina, walakin inzur ila jabal, tatapkan pandanganmu ke arah jabal atau gunung Tur Sina, ini istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau pada saat kamu menatap ke sana, kamu akan melihat keagungan dan kebesaranku. Falamma tajalla rabbul jabali, saat ketika Allah jelmakan leluasa kudrat, kemampuan, kehebatan dan keagungan Allah kepada gunung tadi itu bergoncang
dan dengan Nabiullah Musa pun juga menjadi hitam. Ini salah satu daripada ulul azmi yang lima rasul, 5 nabi yang dipilih oleh Allah Jalla wa'ala. Jangankan untuk memandang zat Allah yang maha agung, jangankan untuk menatap keagungan, kebesaran daripada sang pencipta, itu baru dengan pantulan jelmaan kebesaran Allah kepada gunung pun membuat Nabiullah Musa menjadi hitam dan pingsan. Masya Allah, tabarakallah, tidak pernah meminta, tidak pernah memohon, tidak pernah bermunajat, dan juga tidak pernah mengeluh dan mengadu kepada Allah Jalla wa'ala. Nabi kita tidak meminta kepada Allah untuk diperkenankan melihat zat Allah yang maha agung. Kalau dengan Nabi Allah Musa, dengan permintaan beliau ternyata ditolak, tapi justru dengan baginda sebelum Nabi kita meminta, Nabi kita sudah diperkenankan untuk mendapatkan kehormatan tersebut. Pendapat kebanyakan daripada ulama, Nabi kita pada malam hari itu memang betul-betul memandang zat Allah yang maha agung dengan mata kepala beliau. Pertanyaan, apakah Nabi kita mendapatkan kemuliaan Nabi itu dengan banyaknya ibadah yang Nabi kita laksanakan? Tidak. Dengan banyaknya zikir tasbih yang Nabi kita lantunkan? Tidak. Dengan banyaknya usaha-usaha dakwah kesana dan kemari pun juga tidak. Dengan banyaknya duit, harta, kekayaan yang Nabi kita dermakan dan juga yang Nabi kita sumbangkan? Tidak. Dengan apa saja Nabi kita memperolehinya? Itu Nabi kita dapatkan setelah Nabi kita diuji dengan bermacam-macam cobaan dan ujian. Masya Allah, tabarakallah. Pada tahun yang sama meninggalnya Sayyidatuna Khadijah. Pada tahun itu juga ada qil mengatakan hanya dalam 2 minggu. Ada pendapat mengatakan tidak sampai 1 minggu selepas meninggalnya Abu Talib. Selepas meninggalnya Abu Talib, meninggal kembali Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha, di mana dengan 2 orang inilah masyaallah tabarakallah usaha dakwah daripada baginda terperisai daripada luar dalam, daripada luar dan dalam, daripada dalam dengan Sayyidatuna Khadijah dan juga daripada luar itu dengan Pak baginda Nabi Abu Talib. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, sampai-sampai Nabi kita joloki, ada bahasa joloki kan? Tak ada, tak gunakan bahasa itu, dijadikan Nabi kita joloki atau Nabi kita katakan tahun itu sebagai amal husun, tahun duka cita, tahun rasa sedih dan duka. Masya Allah, tabarakallah, siapa lagi? Sehingga Nabi kita nyatakan aniaya daripada mereka, celaan daripada mereka, cercaan daripada mereka, gangguan daripada mereka semakin bertambah, semakin bertambah. Kalau dahulu Masya Allah, tabarakallah, yang walaupun dicerca juga tapi tidak sesadis, tidak seterus cercaan dan celaan mereka setelah Abu Talib meninggal dunia. Tak lama kemudian punya pikir, siapa tahu la'alla wa asa, tetap dengan kita tidak boleh putus asa. Tetap saja dengan kita, jangan sampai dengan kita sudah tidak menaruh harapan kepada sang pencipta. Dalam keadaan seperti apapun turunnya, ini sudah tidak ada obatnya. Manusia yang kata tidak ada obatnya. Ini sudah tidak dapat ditolong. Manusia yang mengatakan tidak dapat ditolong. Ini dikatakan sudah tidak ada harapan. Pengamatan manusia yang mengatakan tidak ada harapan. Tapi yang maha kuasa, alladzi biyadihi kullu syai', yang memiliki segala-galanya dalam kehidupan manusia, maha kuasa atas segala-galanya. Bulatkan keyakinan kita dengan kudrat dan kuasa Allah Jalla wa'ala, yang kalau pada saat kita sudah tidak ada harapan, sudah tidak ada khayalan, sudah tidak terpikirkan nak buat lagu mana, macam ini tak jadi, begini gagal, begitu tidak berhasil, seperti itu juga tidak boleh, ya itu memang daripada kita. Tapi kita tidak boleh putus asa, sebab leluasa kudrat daripada Allah Jalla wa'ala, maha kuasa atas segala-galanya. Nabi kita beristighfar kembali untuk mendapatkan sokongan. Ceritanya panjang dan semuanya tahu. Yang secara kesimpulannya Nabi kita pergi ke Taif. Sampai ke Taif bukan dihujani dengan buah delima, bukan mendapatkan sambutan dan penghormatan yang hangat daripada masyarakat setempat. Justru dengan baginda dihujani dengan batu sampai bersimbah darah
kedua belah kaki beliau, sehingga sampai Nabi kita merintih dan melantunkan syakwa, mengadukan keadaan beliau kepada Allah Jalla wa'ala. Nabi kita bersabda, Nabi kita memohon, Nabi kita bermunajat, Ilahi ashku ilaika dha'fa quwwati, aku mengadukan kepadamu tentang kelemahanku, dha'fa quwwati, kekuatanku yang lemah daripada berbagai aspek, wa qillata hilati, dan juga dengan kurangnya kemampuan atau dengan terbatasnya leluasa dan kemampuanku, wa hawani ala nas, dan kerendahan dan kehinaanku di khalayak dan di mata pandangan orang ramai. Illam yakun bika ghadabun fala ubali, kalau dengan seandainya engkau tidak murka kepadaku, aku tidak peduli. Walakin biaduka usauli. Dikatakan setelah Nabi kita kembali daripada Taif tadi, itu semuanya diperhatikan oleh Allah Jalla wa'ala. Allah yang maha mengetahui tanpa pemberitahuan daripada sesiapapun. Kalau dengan manusia sudah bersikap sadis semacam itu, diberi, dicerca, dicaci, siapa? Insan yang akan memberikan kebahagiaan dan keselamatan yang abadi, kejayaan yang kekal kepada mereka. Rasulur Rabbil Alamin. Macam tu nasib baginda Nabi. Jadi kalaulah misalnya seumpama kita mendapatkan satu peringatan, satu jam, biasa aja saudara, biasa aja. Jangan sampai stres. Wah, sampai tak lalu makan. Kenapa? Ya, mungkin putus cinta kah misalnya, atau kerajaan sudah tak bagi peluang untuk bekerja kah, atau gaji dikurangkan kah misalnya, atau juga dipecat daripada jadi imam masjid misalnya. Enggak, dunia tak kiamat tuan haji. Kalah pilihan raya tak apa, tapi dunia belum kiamat lagi. Belum tentu yang terpilih berarti baik, dan belum tentu yang tidak terpilih berarti jahat. Yang mulia dan yang jatuh Allah yang maha tahu. Tapi kita tidak boleh mengalamatkan segala sesuatunya dengan keadaan yang berlaku. Ini mesti terbukti. Kena anda jahat, kena anda lasak, kena anda banyak dosa, akhirnya jadi seperti ini. Belum tentu seperti itu. Kemuliaan tidak mesti kalau pada saat hasrat target kita capai. Dan sebaliknya, tidak berarti suatu kehinaan kalau pada saat dengan kita tidak dapat mencapai suatu target angan-angan yang kita harapkan. Buktinya mana? Siapa yang semulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata dimusuhi sama mereka, diberi sama mereka, dicerca sama mereka. Jadi seolah-olah langit mengatakan kalau dengan permukaan bumi, penduduk bumi sudah tidak berkenan dan juga sudah tidak larat untuk menerima kehadiran sang kekasihmu, maka dengan pintu-pintu gerbang yang terbuka selebar-lebarnya untuk menerima kunjungan Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan baginda didatangin oleh malaikat Jibril dan Mikail dengan perantaraan burak yang membawa mereka, kecepatan burak tidak dapat ditandingi dengan kecepatan peralatan-peralatan transportasi yang kita gunakan dewasa ini. Secepat apapun cepatnya, apakah itu dengan roket, apakah itu dengan Discovery, apakah itu dengan Boeing, apakah itu dengan Airbus, kecepatan yang seperti apa saja cepatnya, lebih cepat daripada suara dan cahaya. Dengan Allah, lama mana baru suara syaitan itu kedengaran dengan mantap? Allah langsung kedengaran atau 5 menit baru sampai? Langsung kan? Kalau tak, bukan suara saya tak betul, telinga kita yang masalah. Macam itu juga dengan kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya kita onkan di situ, tekan switchnya, hilang kegelapan. Seketika itu juga cepat cahaya dalam melenyapkan kegelapan. Ternyata burak tadi itu lebih cepat daripada itu. Masya Allah, tabarakallah. Bunyi pesawat itu macam mana, Ji? Susah bunyi pesawat. Kalau bunyi kereta, bunyi motor, tolong itu bunyi motor. Kereta lebih kurang macam itu juga. Pernah ada dalam hidup kita dengan menggunakan peralatan yang secanggih apapun, sejauh pandangan mata kita melihat
dalam sesaat itu juga kita sudah sampai ke penghujung ujung pandangan mata kita memandang. Belum pernah. Kita masih ngikuti jalan, kelihatan Sembok, Kelantan, Terengganu, Kuala Lanang dan lain sebagainya. Kona lagi, kelihatan jauh. Burak dari itu mempunyai kecepatan sejauh mata dia memandang. Sesaat itu juga sudah ada di situ. Mata kita memandang sejauh mana? Sampai ke langit. Planet-planet jutaan planet yang ada di angkasa lepas dapat kelihatan dengan kedua belah pandangan mata kita melihat. Tapi untuk kita sampai ke sana, jenjangnya awan, naik. Yang itu sejauh matanya melihat, seketika juga sudah ada di sana. Itu kecepatan yang seperti apa cepatnya? Masya Allah, tabarakallahu ahsanul khaliqin. Jadi kita simpulkan kemuliaan yang Nabi kita dapatkan tadi itu adalah kemuliaan daripada apa saja. Bukan dilatar belakangi dengan ibadah, bukan berlandasan dengan ubudiyah, bukan berasaskan daripada takwa dan taat, akan tetapi kesemuanya itu berpuncak daripada cobaan dan ujian yang menimpa kepada diri seseorang. Jadi kalau boleh bercerita, salah satu daripada hamba Allah Jalla wa'ala, ingin dua saya ceritakan, kedua-duanya tentang bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Yang pertama, selama tidak kurang daripada 20 tahun, ya Allah ya Arhamar Rahimin, saban hari nama beliau kita sebut, senantiasa kita bersalawat, senantiasa kita hidup keseharian kita dengan beliau, pakaian kita ikut panduan sunnahnya Nabi, makan minum kita ikut panduan sunnahnya Nabi, iktikaf kita di masjid, mihrabnya, mimbarnya, kafetnya, kipasnya, kebersihannya, makanannya, minumannya, perhiasannya, solekannya. Tidak ada satupun yang luput daripada pedoman hukum dan yang lepas daripada pedoman sunnah Rasulullah SAW. Oke, betul? Betul. Coba buktikan. Kita buktikan. Rambut misalnya. Panduan hukum terhadap rambut, kalau kita berambut panjang, jangan tidak disolek, jangan tidak didandan, jangan tidak dirapikan, jangan tidak dikemaskan, jangan sampai rambut menjadi sarang kutuk. Nabi kita bersabda, man kana lahu sya'run falyukrimhu. Kemudian dengan rambut pula, afdalnya kalau pada waktu kita berihram, baik dengan haji dan umrah, rambut kita gondol. Pada hari kita dilahirkan, afdalnya dengan rambut kita digondol habis, dicukur habis pada hari yang ketujuh atau pada hari kita diakikahi. Itu untuk rambut. Bagaimana dengan mata dan telinga? Bagaimana dengan mulut, tangan dan kaki? Satu persatu mendapatkan pedoman dan bimbingan daripada Allah Jalla wa'ala. Qulil mu'minin yaghuddu, qulil mu'minati yaghudduna. Katakan kepada orang-orang yang beriman agar menundukkan pandangan, dan katakan juga kepada wanita-wanita yang beriman pun juga dengan perintah yang sama. Janggut, pipi, hidung, mulut, istinsak, madmadah, istinsar, dengan telinga dibasuh, macam-macam hukum hakam yang berkenaan dengan anggota. Bukannya setakat yang hak atas, hak bawah pun juga, sampai bulu ketiak pun ada hukum hakamnya. Jadi cukup tak bulu ketiak tadi itu, siang tadi itu belum Jumat pergi ke masjid, tak apalah kalau memang masih pendek tak kisah. Tapi kalau dah panjang sejengkal panjangnya kena dicabut. 40 hari limit waktu, batas waktu untuk bulu ketiak dan juga bulu bulan yang ada di sekitar kemaluan. Semuanya terpaut dengan hukum hakam. Ya Allah, bila waktunya kau muliakan aku bertemu, berjumpa, bermimpi Rasulullah SAW selama tidak kurang daripada 20 tahun Haji meminta, persis tepat pada waktu sedang dalam dalam rawatan. Masya Allah, tabarakallah, saya tak tahu sebut wayap pada seluruh anggota tubuh, di sini peralatan sampai nyamping cik tuk dengan pernapasannya. Masya Allah, dengan bantuan pernapasan. Justru selepas dioperasi, orang tadi itu bermimpi berjumpa Rasulullah SAW setelah 20 tahun. Bukan lepas sembahyang Jumat, bukan selepas bersalawat, bukan selepas berpuasa, bukan selepas beribadah. Allah karuniakan kemuliaan tadi itu selepas operasi.
lepas bermimpi bertemu Rasulullah SAW, dia sendiri, bukan dengan peralatan hospital atau dengan klinik. Dia tanggalkan wayang-wayang pada tubuhnya, dilepaskan. Dia nak keluar sendiri, Tuan Haji, dah sehat. Jadi bagaimana tidak pakar-pakar spesialis ketika cek orang tadi itu, Masya Allah tabarakallah, boleh. Seperti pada saat Nabi kita dibedah. Nabi kita dibedah dalam rangka berapa lama? Diwat malaikat. Duk terbaring. Ini yang dikeluarkan jantung, hati, diisi dengan nur dan hikmah. Kotoran, najis, maksiat, kemungkaran semuanya dikeluarkan daripada dada baginda Nabi. Tapi malam hari itu juga dibedah, ditutup, dah rapi, kemas. Alhamdulillah Nabi kita terus meluruskan perjalanan beliau sampai ke Sidratul Muntaha. Mana boleh lepas operate langsung pergi ke Pematang Pauh. Juga pergi ke alur Janggus, bawa motor ngeng-ngeng, getaran mobil, kereta atau getaran motor itu saja sanggup untuk membuka belahan atau dengan operate yang baru saja kita lakukan. Nabi kita sepati operate langsung meneruskan perjalanan ke mana? Bukan ke angkasa luar, bukan ke angkasa lepas, tapi pada jarak ukuran yang tidak dapat lagi diukur dengan kemampuan manusia dalam berapa triliun mil jarak perjalanan yang Nabi kita tempuh. Macam tu dengan hamba Allah tadi tu boleh keluar daripada hospital setelah bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Ada lagi cerita hampir tidak jauh berbeda. Seseorang tadi itu sejak pada masa kecil, sejak pada masa di Mekah, pada waktu dia sedang berada di negara Arab, pada masa mengaji, senantiasa beramal dengan jenis-jenis salawat yang memungkinkan untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aryar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alil athar wa sabil akhir adada ni'amillahi wa ifdalih. Itu dikatakan kalau dibaca 100 kali sebelum kita tidur dalam keadaan suci dan bersih, insyaallah dia akan bertemu, berjumpa, bermimpi, melihat Rasulullah SAW. Sudah juga sembahyang 2 rakaat pada malam Jumat. Rakaat pertama mandi berpakaian serba putih dengan wangi-wangiannya, baca Fatihah, baca Qul huwallahu ahad sebanyak 500 kali. 500 kali lama. Masya Allah tabarakallah. Allahu akbar waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Baru 3. 500 nanti 500. Baru 100 udah terjatuh tasbihnya. Itu yang pertama. Tuh baru 100 pertama. Jadi nak ambil serba salah, terpaksa kita. Kalau kita betul-betul macam tu, nih berarti kita seperti menambah rukun. Jadi bagaimana cara mengatasnya? Ya, tamu-tamu kita ambil dengan kaki lah kalau macam tu. Tak betul. Tak betul dia 2 kali geraknya. Masalah sambung balik. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad. Terperanjat seperti nak terjatuh. Kenapa? Mengantuk. Sudah juga 500 kali kulhu pada rakaat yang pertama, 500 kali qul huwallahu ahad pada rakaat yang kedua. Selesai tidur berdiri dengan menghadap kiblat, berpakaian serba putih dengan lantunan salat dan salam pun belum juga. Tidak Allah kabulkan permintaannya, ke Madinahnya, munajatnya, doanya. Last sekali macam-macam cobaan, ujian yang Allah timpakan kepada orang tadi itu, yang walaupun bukan berbentuk fisikal, tapi cobaan dan ujian tadi yang merupakan satu tekanan kepada batin dan juga kepada hati. Celaan, cercaan, dikatakan setan, dikatakan hantu, dikatakan macam-macam. Masalah sampai ke puncaknya sebentar, sekejap. Itu dia sudah panggil kita untuk azan. Kita terus azan, kita pemandangan, kita sahur, tapi terus malam hari ini paling lama pun sampai pukul 10 itu paling lama. Jangan risau, tenang saja. Allah dengan celaan tadi itu dicela, dicerca, dicaci maki, dikatakan zalim,
dikatakan lasak, tidak adil, dikatakan penipu, dikatakan pembohong, macam-macam kata-kata yang semacam itu dihantam dalam SMS, diterima semuanya. Di tengah-tengah kemuncak daripada cercaan dan celaan tadi itu, pada subuh harinya hamba Allah tersebut bermimpi seperti sedang berada di Masjidil Nabawi yang pada saat itu dijemput untuk hadir bersama para aulia dan juga bersama para ulama. Tapi yang berkenan tadi itu terlambat datang, sampai ke masjid ternyata orang sudah balik. Maka pada waktu itu dia melihat kumpulan daripada manusia. Jadi secara berkumpul, secara kolektif, satu rombongan dipersilakan untuk masuk Hujratan Nabawi. Yang sudah pernah ke Madinah, kiblat ke sana, sebelah kiri kita kan ada rumah baginda Nabi dengan keluarga. Jadi orang diperkenalkan masuk rombongan, sehingga hamba Allah tadi itu berada pada barisan yang pertama. Setelah rombongan yang pertama tadi itu keluar, maka rombongan yang kedua masuk ke dalam. Begitu masuk, jadi dengan perasaan yang memang betul-betul dirasakan, berpelukan dan mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah. Kesimpulan cerita, bermimpi bertemu Rasul dan berpelukan dengan baginda Nabi, itu pun juga setelah cobaan dan ujian yang menimpa. Kita simpulkan bukan untuk menyejukkan hati, tapi kebaikan-kebaikan, anugerah nikmat yang Allah bagikan kepada seseorang kadang-kadang kita peroleh selepas kita melaksanakan ubudiyah, taat, takwa, zikir, tasbih, muraqabah kepada Allah. Dan kadang-kadang kebaikan atau anugerah kemuliaan yang Allah bagikan kepada seseorang, mungkin menjadi seorang kekasih Allah, mungkin menjadi seorang wali, mungkin menjadi salah seorang mustafahu min baini ummatihi min baini ibadihi. Ternyata itu dia peroleh dengan bermacam-macam tantangan dan derita, dan juga dengan cobaan hidup yang pernah menimpa dan juga yang pernah dialaminya. Hadza wabillahi taufik. Selepas azan berkumandang kita akan terus, tapi sebelumnya pas azan kita masuk banyak orang di luar itu. Jadi nanti kita sebenarnya bulan imam sebenarnya kita sini kan nanti. Tuh rasanya udah ramai ada yang duduk di luar tuh. Boleh jadi nanti berapa di sini mihrab pun kita pindah. Azan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ini nanti kisah kan. Sini tetap sini jangan. Tuh surah dalam tu masuk.